Kita muda. Kita muda. Kita muda. Luar biasa. Ini momen penting dalam hidup saya. Karena pertama seumur hidup ada di kampus Curug tercinta ini. Dan berhadapan dengan calon-calon pemimpin negeri kita tercinta. Dan yang lebih menarik, ketika saya masuk ke kampus Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini, saya melihat ada kebinekaan yang luar biasa yang ditampilkan secara fisik. Dan kemudian saya mendengarkan banyak cerita bagaimana kebinekaan itu dibangun sejak kita hari pertama berada di kampus ini. Dengan adanya tempat-tempat ibadah semua agama. Kita berikan aplaus untuk kita semua di sini. Merinding saya. Dan hari ini teman-teman, mahasiswa PPI Curug. Hari ini kita akan bicara tentang kebinekaan, keragaman. Di luar sana sering terjadi konflik berkaitan dengan golongan, suku, terutama agama. Tetapi hari ini saya mengundang dua figur yang menurut saya mencerminkan indahnya perbedaan, indahnya keberagaman, dan bagaimana kita hidup berdampingan tanpa harus berkonflik. Dua tamu kita ini istimewa sekali. Mari kita sambut Habib Jafar dan Pendeta Marcel. Aman itu. Gimana Habib? Terima Pak kasih. Pendeta. Iya. Tunggu dulu. Ini masih muda ya usianya. Iya. Tapi langsung bajunya mencerminkan siapa orangnya. Iya. Oke. Emang iya dari baju kelihatan ya? Dari kupluknya, Bib. Dari kupluknya ya. Iya. Kalau Pak Pendeta harus pakai jas. Iya. Tunggu dulu, kenapa Kenapa pendeta harus pakai jas? Iya, soalnya dingin. Oh, soalnya dingin. Oh, saya kira ada ayat-ayat apa yang ternyata karena dingin. Dan saya kira soalnya ini simbol konsistensi. Apa itu? Kan biasanya kalau orang-orang Kristen sampai meninggal pun pakai jas ya. Okay. Nah, karena hari ini kita ada di kampus yang menurut saya simbol konsistensi, Bang Andi. Apa itu? Karena cita-cita mayoritas anak-anak di Indonesia itu dulu kan jadi pilot ya. Cita-citanya. Iya kan? Kalau Iya. kita ditanya cita-citanya apa? Jadi pilot. Yang Selain pertama. jadi dokter dan jadi presiden biasanya. Iya kan? Iya. Dan yang betul-betul jadi pilot kan tidak banyak. Jadi sebenarnya teman-teman ini adalah orang-orang yang konsisten dengan cita-citanya sejak masa kecil ya. Cuman konon katanya, abis acara ini pada mau jadi host, jadi Habib sama jadi pendeta kayaknya. Oh iya. Jadi ruangan ini jadi sepi nanti. Iya. Kalau jadi pendeta mungkin ya. Tapi kalau jadi Habib sulit. Saya Enggak sulit, Beb. kalau Bang Andi sebelum ngaku Habib login dulu lah. Iya. Dan pesan saya jangan, karena nanti makin dikit kita. Tapi itulah yang menyebabkan kata minoritas dan mayoritas itu sebenarnya tidak relevan. Di ruangan ini mungkin saya mayoritas, tapi di panggung ini saya minoritas kan. Iya. Artinya sebenarnya di Indonesia kita tidak seharusnya mengenal kata mayoritas dan minoritas, karena semua kita adalah warga negara yang setara. Betul. Kalaupun Tunggu sebelum kalaupun. Habib ini cara ngomongnya sekarang Pancasilais betul ya? Iya, Baru dapat penghargaan ya? betul. Penghargaan apa? Saya sebagai insan Pancasila. Oh, pantes. Ketika saya menerima penghargaan Iya, insan Pancasila, saya itu diminta untuk memimpin doa. Dan yang hadir adalah umat lintas agama. Dan di sana
saya mempersilahkan terlebih dahulu untuk saudara-saudara non-muslim memanjatkan doanya. Baru setelah itu saya memimpin doa untuk umat Islam. Kenapa harus begitu Begitu. urutannya? Kalaupun logika tentang mayoritas dan minoritas itu ada di kepala kita, maka pastikan kita yang mayoritas menjadikan minoritas itu sebagai prioritas. Iya. Itulah. Memang tokoh yang luar biasa ya. Luar biasa. Cocok jadi insan Pancasilais. Tepuk tangan buat saya. Teman-teman, yang menarik kalau kita atau nggak tahu, saya di sini teman-teman punya kebebasan untuk sedikit berlama-lama dengan gadgetnya atau tidak ya. Tapi kalau kita lihat di media sosial beberapa waktu yang lalu ya, itu ada perang takjil. Iya. Dia yang bikin. Takjil war. Oh dia yang gara-gara. Dia yang cari gara-gara. Coba ceritakan apa yang terjadi hari itu. Oke, jadi sebenarnya ya banyak orang baru mengetahui itu perang takjil baru di tahun ini. Oke, baru di tahun ini perang takjil. Iya. Sebenarnya itu sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk gerakan intelijen pertakjilan. Cuman dulu nggak ketahuan. Takjil sampai bawa-bawa intelijen. Betul. Karena bicara tentang takjil adalah sasaran kita yang paling utama sore-sore. Orang Karena Kristen memang ini? Mau Kristen, mau apapun agamanya, takjil Oke. itu enak. Jadi kita berjuang dari sore-sore jam 3 di saat mereka masih pada lemes-lemesnya, kita udah mulai start duluan. Ya. Iya. Oh, tunggu. Jadi Anda yang kemudian mengangkat kapak peperangan itu. Sebenarnya itu mulai akhirnya diangkat kapak peperangan itu karena sudah ketahuan. Jadi mau nggak mau karena sudah ketahuan. Oh, tadinya diam-diam. Tadinya diam-diam. Kita Bawa beli tanah. semua takjil yang dijajakan di berbagai Betul, lokasi. Betul. Kalau perlu yang jual kita bawa pulang. Supaya, Mereka dapat berkah di bulan Ramadan. oh tujuannya baik. Ya, tujuannya baik. Betul. Iya. Tapi akibatnya Habib hari itu mencari takjil susah sekali, Bib. Susah sekali, tapi bersyukur akhirnya per tahun ini umat Islam jadi sehat. Karena takjilnya bukan gorengan lagi. Dan sesuai sunnah yaitu kurma dan air putih. Jadi biarlah yang tidak sehat umat dia aja. Iya, jadi buat umat saya yang menyaksikan acara ini tahun depan ya. Tahun depan. Tahun depan Kurma Ramadan sasaran ini kita. Ramadan. Apa? Kurma sasaran kita. Oh, sasarannya naik kurma. Yang lebih sehat lagi karena kita udah dapat clue kan dari Habibnya langsung. Itu secara gini, kan kita menyampaikan pesan sekaligus kesan ya Bang Andi ya. Jadi kepada anak muda, pesan sebagus apapun kalau tidak disampaikan dengan kesan yang indah, maka dia tidak akan sampai pesan. Bahkan lebih baik menyampaikan kesan ketimbang pesan, karena dalam kesan ada pesan gitu. Karena itu kesannya kita menyebutnya itu war takjil. Karena biasanya itu war tiket konser, war ini dan war itu. Makanya pakai namanya war takjil. Tapi sebenarnya pesannya itu adalah peace takjil. Peace. Iya. Damai. Betul, perdamaian. Karena kita bisa berbeda dalam agama, tapi bersama dalam urusan makan-makan nih. Betul. Jadi itu Jadi salah satu takjil titik mempersatukan temu. kita. Takjil mempersatukan kita. Yang mempersatukan kita itu sering hal-hal yang sederhana. Misalnya yaitu makan, kemudian nongkrong, kemudian warung kopi, hal-hal yang sederhana. Karena itu kita mencoba menyajikan dakwah-dakwah toleransi kita itu dengan kesan yang sangat sederhana. Sebenarnya apa yang kita sampaikan itu kan sebenarnya mengangkat sesuatu yang telah lama menjadi darah daging Indonesia, yaitu kebinekaan itu Bang Andi kan. Sebenarnya orang Indonesia kan santai-santai di tengah perbedaan agama. Cuman belakangan era baru berupa era digital ini menyebabkan ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan, ketersinggungan untuk mengangkat apa yang memang ada di masyarakat kita ke media sosial. Nah, kita mencoba dalam tanda petik mengorbankan diri. Mengorbankan diri. Karena misalnya tahun lalu awal-awal kita bikin login tuh Bang Andi, salah satu yang mempertemukan kita itu di login. Itu saya setiap hari deg-degan itu. Ini ada orang yang tersinggung enggak ya? Ini ada orang yang marah enggak ya? Ini akan kontraproduktif enggak ya bagi dakwah toleransi? Jadi kita selalu khawatir. Tapi mungkin karena login itu bukan hanya
menghadirkan tokoh muslim tapi semua agama, jadi asumsinya kan yang ngejagain ini semua agama, yang ngedoain semua agama. Maka itu kayaknya yang bikin baik-baik saja. Sampai hari ini aman-aman aja. Betul. Oke, kita tepuk tangan untuk login. Nah, silakan duduk sekarang. Baik, teman-teman, ini gaya login ya, gaya anak muda, bagaimana syiar agama dengan lebih rileks, santai. Kelihatannya antar mereka itu kalau orang Surabaya bilang ngeceng ya, menyindir. Ceng-cengan. Ceng-cengan. Tapi sebenarnya antar mereka ini ya sampai hari ini ya rukun-rukun aja. Kecuali nanti kemudian masing-masing jadi calon untuk pilkada akan datang, mungkin baru berantemnya di situ ya. Kalau sekarang nggak ada kepentingan pilkada, jadi mungkin masih aman-aman aja ya. Bahkan fun fact-nya, Ya. ini for your information. Iya. Yes. Tadi sebelum kita ke sini, Pendeta Marcel memberikan kado ulang tahun untuk saya yang beberapa hari yang lalu ulang tahun, Bang Andi. Jadi inilah dan salah satu kebiasaan saya yang ini saya pegang bahkan sejak ayah saya, dan yang pertama kali mengajarkannya ayah saya. Setiap Natal kami datang ke rumah-rumah saudara-saudara kami yang non muslim, entah itu Katolik ataupun Kristen, untuk berbagi kebahagiaan, berbagi hadiah, berbagi makanan. Jadi saya itu ketika Natal tidak kalah sibuk dari Lebaran, keliling ke rumah pendeta-pendeta, ke umat-umat non muslim. Ini di Bondowoso. Sejak di Bondowoso. Oh, sejak Sejak di sampai Bondowoso. hari Ayah ini. saya yang mengajarkannya pertama kali Oke, ketika terus? kecil. Jadi sampai sekarang kemudian saya jaga. Bahkan tahun lalu bukan hanya ke rumah pendeta, saya ke panti jompo, panti asuhan milik saudara-saudara Katolik. Saya ingin menyampaikan satu pesan bahwa bersama tidak mesti sama. Bersama tidak mesti sama. Iya. Oke. Bersama tidak mesti sama. Justru karena kita berbeda, maka kita bersama. Sehingga jangan pernah khawatir, oh kalau kita banyak komunikasi, banyak berteman, membangun hubungan baik dengan teman-teman non-muslim, nanti kita terpengaruh dan jadi non-muslim juga. Enggak. Justru itu simbol ketidakberimanan kita dengan baik. Sehingga iman kita setipis tisu dan akhirnya takut untuk berhubungan dengan mereka yang berbeda. Justru saya, Pendeta Marcel, kemudian banyak saudara-saudara muslim, entah itu umat maupun tokoh, yang selama ini bersama, tapi semakin kita bersama, semakin meneguhkan bahwa agama kita itu indah dan agama kita itu memberikan nilai-nilai kebaikan yang membuka ruang untuk kita bersama-sama dalam kebaikan. Luar biasa, insan Pancasila ini. Karena saya pernah ada di titik terendah dan puji Tuhan yang masih bisa bangkit. Banyak teman-teman sudah dipanggil Tuhan sebelum mereka kembali. Marcel, Siap. ini mungkin teman-teman yang ada di sini maupun yang menonton acara ini mungkin tidak terlalu banyak tahu latar belakang Pendeta Marcel. Iya. Pendeta Marcel ini asalnya dari mana sebenarnya? Saya lahir dan besar di satu kota yang sangat terkenal dengan toleransinya, yaitu Manado. Oh, Lahir Manado. dan besar di Asli Manado. Asli Manado. Orang tua Mama saya asli Manado. Kalau papa sudah ada campuran sedikit, tapi kalau mama memang asli Manado. baik. Jadi sejak kecil dididik dalam agama Kristen. Betul sekali. Terus kemudian bagaimana ceritanya sampai kemudian ada di Jakarta? Jadi memang pada saat itu lahir dan besar di Manado, sekolah di Manado sampai kuliah di Manado, tapi akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta. Karena berpikir waktu itu kalau di Manado terus itu ibarat lautan itu pinggir pantainya. Nah untuk dapatkan cita-cita yang lebih besar lagi, makanya saya datang ke Jakarta, merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib. Pada usia berapa itu? Itu 21 tahun. Mau jadi apa waktu ke Jakarta? Iya, memang Impiannya apa? agak memalukan, tapi saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri mau jadi artis waktu itu. Mau jadi artis? Iya betul, karena mikirnya itu yang paling bisa, karena mau penerbangan takut ketinggian saya. Oh iya. Jangan ya. Iya, mau jadi Habib juga nggak bisa kan, jadi ya Baik. udah. Iya. Kan tadi udah dibilang takut ketinggian. Kalau mau jadi Habib ketinggian itu.
Oke, jadi cita-citanya mau jadi artis di Jakarta. Betul. Terus apa yang terjadi dalam hidupmu kemudian? Dalam proses perjalanan kehidupan itu akhirnya ya Tuhan izinkan diproses, ngalamin masa-masa yang sangat sulit sampai di level yang amat sangat rendah. Sampai akhirnya memutuskan untuk Tuhan, kalau Tuhan kasih aku kesempatan untuk hidup, aku mau kasih hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi gak kepikiran jadi pendeta, jadi mikirnya adalah dimanapun saya berkarir, saya gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dimanapun itu kan adalah ya ladang pelayanan kita ya. Tapi akhirnya dalam proses perjalanan kehidupan, ternyata Tuhan mengarahkan jadi seorang pendeta. Tunggu dulu, titik terendah dalam hidup itu apa? Itu benar-benar baik secara ekonomi, baik secara keuangan, kemudian kesehatan, semuanya benar-benar ada di titik terendah. Karena itu tadi, masuk dunia entertain, masuk gaya hidup yang sangat tidak sehat. Kenapa? Karena sempat ikut pergaulan yang sangat buruk. Makanya bersyukurlah adik-adik di sini pergaulannya sehat, karena saya pernah ada di titik terendah dan puji Tuhan yang masih bisa bangkit. Banyak teman-teman sudah dipanggil Tuhan sebelum mereka kembali. Oke, apakah ini artinya seks bebas, narkoba, kriminal atau apa? Kalau secara detailkan mungkin ya segala macamnya. Saya sampai bilang mungkin kalau iblis lihat saya juga geli. Ih, gua aja iblis nggak gitu-gitu amat, mungkin gitu kan. Ya, setan aja geli jijik Gua aja ya. nggak gitu-gitu amat. Gitu. Iya. Iblis ketemu dia langsung introvert, nggak keluar rumah dia. Aduh, udah peran saya dimainkan oleh orang lain. Iya. Bib, masa Habib selalu menyerang begitu? Iya. Iya, betul. Iya loh. Makanya kan, mungkin Bang Andi mungkin selama ini ngelihat Habib tuh orang baik ya. Ternyata Kalau yang ini aku percaya orang baik. Oh iya. ternyata Iya. jadi minoritas emang nggak enak ya. Saya nih baru di panggung ini aja jadi minoritas itu nggak enak. Nah, bagaimana kemudian bisa jadi pendeta? Karena itu tadi, sampai di titik terendah, akhirnya memutuskan untuk tadi, memberikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan, akhirnya memberi diri untuk dibaptis, hidup baru, dan akhirnya dalam proses itulah, akhirnya diundang untuk ikut masuk dalam dunia pelayanan, dan akhirnya mulai saat itu, dengan lingkungan yang baru, dengan pergaulan yang punya tujuan yang sangat jelas dalam dunia pelayanan, akhirnya terarah, dan akhirnya sampai hari ini, dipercayakan Gembala Sidang jadi seorang pendeta. Oke, jadi pendidikan formalnya apa ini? Kalau untuk awalnya saya satunya justru ekonomi, nanti S2-nya baru ngambil master teologi ya. Oh, justru teologianya di S2-nya. Betul. Baik, itu berarti sudah semakin yakin bahwa hidupku untuk pelayanan, sehingga belajar teologi, kemudian masuk menjadi atau semakin tenggelam sebagai pendeta. Yes, betul. Kalau Habib, pendidikannya apa? Saya tidak pernah merasakan pendidikan non agama, Bang Andi. Jadi saya TK Islam, SD Islam, kemudian saya pesantren, kemudian S1 saya di bidang teologi Islam, akidah dan filsafat, dan S2 saya di bidang tafsir Al-Quran dan hadis. Jadi memang karena sejak kelas 1 SD, itu kolom cita-cita di raport saya yang menulis itu ayah saya. Dan apa ditulis oleh ayah situ? cita-citanya mungkin ini satu-satunya cita-cita yang pernah ada, menjadi ulama yang intelektual. Itu bahasa ayah saya. Tahun berapa dia menuliskannya itu? Itu berarti kelas 1 SD berarti tahun 90 awal. Nah, Habib menerjemahkan itu bagaimana waktu kecil ini? Ini kan semua orang pengen jadi pilot misalnya, pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, terus jadi ulama yang intelektual. Ya, saya menganggap ayah saya aneh aja. Ini kata saya. Jadi ulama, saya ngerti ulama, tapi intelektual. Kenapa ayah saya menyematkan kata intelektual? Saya berharap saya menjadi seorang ulama yang alhamdulillah seperti yang saya jalani sekarang, memiliki circle yang lebih luas, tidak hanya mengajar di masjid, di musola dan di majelis taklim, tapi juga memberikan dakwah di berbagai platform, bahkan di titik-titik yang orang anggap kayaknya nggak mungkin deh ada dakwah di sana. Misalnya saya pernah diminta untuk berdakwah spesial dalam pembukaan salah satu pantai di Banyuwangi. Jadi pembukaan pantai itu kan biasanya musik,
Oh, band. oke, Jadi, oke. Nah ini pengajian saya Bang Andi. Tempat hiburan di pantai begitu? Iya. Ya? Oke. Mungkin dia mikir biar pantainya nggak kenapa-kenapa nih, nggak ada tsunami, biar didoain Habib aja lah. Kemudian saya dulu sampai sekarang sekalipun sering dakwah di kafe-kafe Bang Andi. Kemudian saya juga sering ditanya dan menjawab tentang pertanyaan yang mungkin tidak mungkin orang tanyakan di masjid atau di musola kepada Habib-Habib dan kiai-kiai secara umum. Misalnya kalau jenazah di azan subuh, diazanin pakai azan subuh, di mana di dalamnya ada frasa tidur tidak lebih baik dari sholat, apakah jenazah itu akan bangun? Kata saya, jangankan jenazah, yang bangun aja kadang nggak sholat subuh itu. Yang nggak mati aja diazanin itu kadang nggak bangun tuh untuk sholat subuh. Atau kalau ternyata di akhirat nanti pahala dan dosa kita 50-50, apakah kita akan menjalani pertandingan ulang di dunia lagi gitu? Apakah ada extra time di dunia? Emang ada yang nanya gitu? Bib? Ada begitu. Dan itu Bang Andi, tentu tidak muncul dari kecerdasan ya kayaknya ya pertanyaan itu ya. Tapi saya yakin itu muncul dari rasa ingin tahu yang tulus dari hati yang bersih. Sehingga soal pahala dan dosa itu 50-50 itu dibahas secara utuh dalam Al-Quran di satu surat yang kemudian menjadi nama surat itu, namanya surat Al-A'raf. Orang itu kan gak ngebayangin bahwa pembahasannya itu sekeren itu hingga ada satu surat dalam Al-Quran yang membahas khusus tentang itu. Tapi ya karena mereka menanyakan itu dari ketulusan hati dan mungkin niatnya sekedar tidak hanya bertanya tapi juga berjenaka, akhirnya pertanyaan itu justru pertanyaan yang penting sebenarnya. Atau misalnya ada orang yang nanya kepada saya, Bib, pintu surga itu ditarik apa didorong ya? Soalnya kan di minimarket tuh ada yang ditarik, ada yang didorong. Kata saya yang jelas dikunci. Kalau kamu nggak punya kuncinya nggak bisa masuk tuh. Jadi itu yang membuat saya bersyukur karena ini adalah cita-cita ayah saya dan sampai sekarang saya meyakini saya menjadi seperti ini karena doa dan usaha dari ayah saya, bukan utamanya pada saya. Karena itu saya membiarkan nama saya disalahpahami menjadi Habib Jafar. Apa salah pahamnya di mana? Karena Jafar itu nama ayah saya, bukan nama saya Bang Andi. Nama saya itu Husain Jafar. Jadi keturunan Arab itu selalu namanya, kemudian nama ayahnya dan nama marganya. Husain Jafar Al-Haddar. Saya di sini dipanggil Habib Jafar. Ya nggak ada masalah. Popularitasnya milik ayah saya, yang penting fee-nya milik saya kan. Itu dia. Berarti kalau tadi Habib intelektual, I-nya itu berarti kepanjangan dari industri kayaknya berarti. Iya, kayaknya. Betul ya. Saya sekarang menjadi Habib industri. Ya. Dan begitu juga Pendeta Marcel. Iya. Dia pengen jadi artis gak jadi-jadi. Pas jadi pendeta justru dia jadi pendeta industri. Begitu orang dikasih tahu agamanya non-muslim misalnya di Indonesia, kemudian, hah? Non-muslim? Atau didiskriminasi dan lain sebagainya. Sehingga problemnya bukan tidak boleh bertanya agama, tapi tidak boleh mendiskriminasi orang karena agamanya atau karena latar belakang apapun. Oke, Marcel. Yes. Sebagai pendeta, ini pendeta muda lagi ya. Kita tahu bahwa ya di negeri ini isu agama itu kan sensitif. Iya, betul. Lepas dari harusnya minoritas nggak usah jadi masalah. Karena kalau kita bicara di tataran hukum itu berlaku sama kita Betul. ya. Di antara Pak Pendeta ini dengan Pak Habib ini itu kan jelas berbeda ya. Ada garis yang tegas dan bagi sebagian orang itu kan dipertentangkan. Ya, agamaku yang paling benar, agamamu itu pasti salah, sesat dan seterusnya. Dan sebaliknya, kalau di gereja kan biasanya begitu, hanya akulah jalan kebenaran gitu kan. Tanpa melalui aku, kamu tidak akan sampai ke Bapa di surga. Kira-kira begitu ya. Iya. Apa yang membuat kalian berdua bisa bersama di dalam perbedaan? Oke. Apa yang dilihat?
Kalau saya boleh pinjam dari salah seorang tokoh, kalimat seorang tokoh yang saya kagumi ya. Dia bilang begini, kita boleh berbeda dalam kebenaran, artinya secara teologis kebenaran yang kita akui, tetapi kita bersama dalam kebaikan. Itu teman saya ngomong waktu lagi perbaikan keran masjid itu. Iya, ini adalah orangnya ya. Jadi it's okay kita berbeda secara pemahaman teologis kita, tetapi bicara tentang secara kebaikan kita bersama. Kenapa? Karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tujuan dari agama adalah kebaikan. Jadi apapun agamanya, saya sangat percaya bahwa semuanya untuk kebaikan. Kemudian tinggal bagaimana kita meresponi yang namanya perbedaan. Kadang-kadang ada banyak orang kenapa akhirnya jadi salah dalam bertindak, salah dalam berkata-kata, karena tidak memahami tentang perbedaan. Dia memaksakan orang harus sama dengan dia. Padahal perbedaan adalah hal yang indah yang memang Tuhan ciptakan. Jadi perbedaan memang Tuhan ciptakan dari awalnya. Contoh sederhana, Tuhan menciptakan ada laki-laki dan perempuan. Bisa nggak Tuhan ciptakan laki-laki semuanya? Sangat bisa. Bisa nggak Tuhan ciptakan perempuan semuanya? Sangat bisa. Tapi Tuhan ciptakan ada perbedaan di sana supaya apa? Supaya saling melengkapi. Kita bisa bayangkan kalau kita akhirnya tidak punya pemahaman yang benar, respon yang benar terhadap perbedaan. Akhirnya bisa-bisa ada terjadi perdebatan antara laki-laki dan perempuan dan berkata, oh, jenis kelaminku lebih benar daripada kamu. Kamu salah. Nah itu sangat-sangat menyedihkan. Jadi perbedaan adalah hal yang indah. Perbedaan adalah hal yang memang Tuhan ciptakan. Untuk apa? Untuk supaya saling melengkapi satu sama lain. Nah, kalau dari perspektif Habib, apa yang kemudian membuat Habib merasa bisa nyaman bersatu bersama-sama ya di dalam perbedaan itu? Suatu hari seorang tokoh Muslim bertemu dengan seorang Yahudi di zaman terdahulu. Kemudian dia bertanya tanpa tahu bahwa orang ini Yahudi, apakah kamu mengimani Islam? Kemudian kata dia, enggak. Awalnya dia nanya, apakah kamu orang Arab? Kemudian kata dia, enggak, saya orang Yahudi. Oke. Apakah kamu beragama Islam? Kemudian enggak, saya juga beragama Yahudi. Oke, apakah kamu meyakini adanya Tuhan yang Esa, yang menciptakan dan mengatur kita? Kemudian ya, kata dia. Oke, kalau begitu kamu adalah saudara saya sebagai sesama orang-orang yang beriman atas satu Tuhan. Jadi kita diajarkan siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Tidak ada orang yang dalam segala sisinya dia berbeda. Selalu ada titik persamaan di antara dua orang, bahkan dua makhluk. Karena itu kalau dalam Islam jenjangnya jelas. Siapa yang bukan saudara sebagai sesama muslim, maka mungkin ia adalah saudara sebagai sesama bangsa. Kalau tidak saudara sebagai sesama bangsa dan sesama agama, dia adalah saudara sebagai sesama manusia. Kalaupun dia bukan manusia, maka dia adalah saudaramu sebagai sama makhluk Tuhan. Itulah yang kita diajarkan. Ada ukhuwah Islamiyah, persatuan sebagai sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persatuan sebagai sesama orang Indonesia walaupun berbeda agama. Kemudian ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai sesama manusia, dan ada ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sebagai sesama makhluk Tuhan. Jadi biarkan perbedaan itu bagi saya ya Bang Andi, itu menjadi komitmen hati dan pikiran kita. Yang orang ingin tahu dari kita adalah output dari kebenaran yang menjadi perbedaan di antara kita. Kalau kamu muslim, terus apa kontribusimu bagi bangsa Indonesia? Apa kontribusimu bagi perdamaian, kemanusiaan, harmonisme dan lain sebagainya? Begitu juga kalau kamu Kristen, Katolik dan lain sebagainya, apa kontribusinya? Itu yang ingin orang lihat. Bahkan Bang Andi, saya berupaya melakukan dan mengedukasi orang untuk kalau dia tahu agama orang itu, tidak menyebut dia sebagai non-muslim, tapi menyebut agamanya. Cuman masalahnya kan di Indonesia kadang kita gak tahu agamanya dia ini apa, sehingga kita menyebutnya ya udah non-muslim aja. Tapi saya selalu konsisten. Kalau saya tahu agama seseorang itu, saya akan menyebut agamanya. Misalnya Pendeta Marcel sebagai seorang Kristen. Kenapa? Karena
agama di Indonesia ini bukan hanya Islam dan bukan Islam. Maka hargailah setiap agama yang ada, hormatilah dari sejak di lisan dengan menyebut dia sesuai dengan agamanya. Karena bagi saya kadang di Indonesia itu nggak sopan nanya agama. Bahkan mungkin sebaiknya di kolom KTP nggak usah ada agama. Bagi saya enggak. Identitas agama itu penting karena secara administratif itu masih digunakan oleh kita. Paling tidak untuk pernikahan lah. Tapi kenapa orang banyak jangan ngomongin agama, jangan nanyain agama? Problemnya bukan pada nanya agamanya, tapi begitu orang dikasih tahu agamanya non-muslim misalnya di Indonesia, kemudian non-muslim atau didiskriminasi dan lain sebagainya. Sehingga problemnya bukan tidak boleh bertanya agama, tapi tidak boleh mendiskriminasi orang karena agamanya atau karena latar belakang apapun. Kenapa sampai sekarang terus mendakwakan toleransi? Karena satu aja orang intoleran itu bisa mengancam sendi-sendi kebangsaan dan kebersamaan kita. Nah, yang menarik teman-teman di sini ya, ini kan baru-baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan 3 dosa utama yang harus diwaspadai yang sekarang ini menjadi isu utama di kampus-kampus. Pertama, tentang intoleransi. Kedua, perundungan, bullying. Ketiga, kekerasan seksual. Ini saya angkat juga di acara KKND Goes to Campus beberapa waktu lalu di beberapa kampus. Hari ini temanya tentang intoleransi. Nah, kita bicara soal perundungan dulu ya, bullying. Ini kan ada dari sekolah dasar atau ada di sekitar kita sampai di bangku kuliah bahkan sampai di pekerjaan ya. Di dalam kekristenan ya, ini kita bicara nilai-nilai yang ada di dalam agama masing-masing misalnya. Di dalam kekristenan dan di dalam agama Islam, soal kekerasan bullying ini ada nggak dibicarakan atau menjadi isu penting yang disampaikan kepada umat masing-masing? Mungkin dari Pendeta Marcel dulu. Oke, kalau bicara tentang bullying ya, sebenarnya itu akan bisa teratasi kalau si pelaku itu dalam tanda kutip dia menyadari dari perspektif Kristen tentang satu hal yang paling esensi dalam kekristenan adalah bicara tentang kasih. Kalau saya bisa peras Alkitab jadi satu kata, maka yang keluar adalah kasih. Jadi biasanya ada banyak orang akhirnya membuli orang lain karena dia merasa dia lebih hebat, karena dia merasa dia lebih punya power, akhirnya dia membuli orang lain. Padahal kalau dia sadar bahwa dia harusnya mengasihi dengan kekuatan yang lebih yang sebenarnya dia miliki, harusnya dia gunakan itu untuk menolong, dia gunakan itu untuk kebaikan, untuk mengarahkan dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya dasar Kristennya itu tadi, harusnya ketika dia paham kekristenan, dia paham tentang yang paling esensi yaitu kasih tadi. Kasih ya. Kasih, betul. Oke, kalau dalam Islam soal kekerasan, perundungan, bullying ya, bagaimana? Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Yang ada kita semua itu unik. Unik itu disebut kekurangan oleh mata manusia yang penuh dengan keterbatasan. Padahal itu bukan kekurangan, itu keunikan. Makanya dalam Islam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Al-Qur'an, semua kamu itu istimewa diciptakan oleh Tuhan. Sehingga siapa yang membuli orang lain, apalagi melakukan tindakan kekerasan orang lain karena identitas-identitasnya, entah latar belakangnya, suku, agama dan lain sebagainya, atau fisiknya, berarti dia telah menghina yang membuat manusia tersebut, yaitu Tuhan. Karena itu tegas sekali misalnya dalam salah satu ayatnya Allah pernah mengkritik sahabat-sahabat Nabi yang membuli seorang Abdullah ibn Ummi Maktum karena buta, karena tidak bisa melihat. Sebenarnya tidak dibuli, cuman beliau datang saat para sahabat itu sedang sibuk berdiskusi. Kemudian sahabat itu melihat dengan wajah yang masam. Kemudian ditegur dalam Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Kenapa kamu bermuka masam ketika orang yang tidak bisa melihat itu datang? Dan akhirnya orang ini diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad dengan dipilih menjadi muazzin Nabi, orang yang berazan di masjidnya Nabi Muhammad. Dan dalam Islam misalnya dikatakan dalam suratul Hujurat ayat ke-11, jangan kamu memperolok orang lain karena bisa jadi yang memperolok itu lebih jelek dari yang diperolok. Kemudian bahkan detail sekali kalau dalam Islam, wailul likulli humazatil lumazah, celaka, keras sekali Al-Quran mengkritik orang-orang yang suka merundung. Celaka likulli humazatil lumazah. Lumazah itu merundung dengan kata-kata, humazah itu artinya merundung dengan sikap, Bang Andi. Jadi detail sekali. Bukan hanya gak boleh ngatain pendeta Marcel, oh pendeta Marcel itu begini, bukan hanya itu. Tapi dengan sikap pun gak boleh. Karena di Indonesia itu justru yang lebih powerful dengan sikap. Misalnya saya duduk dengan Bang Andi, kemudian pendeta Marcel. Jangan yang kasih contoh jelek ke aku ya. Enggak, makanya dengan Bang Andi saya duduk, Iya. Marcel kemudian datang. Oke. Kemudian kita, Jangan juga saya ya, jangan ya. Ya. Ini dia Siapa mau bilang, contohnya ya? dia mau bilang kita dua ini jelek tapi dia kenapa ganteng gitu kan? Iya, betul. Oke. Kemudian misalnya Contohnya apa contohnya? pendeta Marcel datang, kemudian saya ke Bang Andi, Nah, atau oke. gitu aja itu nggak celaka dalam artinya merendahkan orang lain, merundung orang lain dengan sikap. Karena ingat bahwa dia adalah ciptaan terbaik Tuhan yang kalau kamu hina dia, sebenarnya kamu bukan menghina dia. Karena ketika kamu menghina lukisan, yang tersinggung itu pelukisnya, dan pelukis kita semua adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, ini bisa jadi catatan kita ya. Nah, tadi kan ada 3 dosa di perguruan tinggi ya, di kampus. Tadi soal perundungan atau bullying. Tapi ada juga yang menarik adalah soal intoleransi. Pengalaman berada di lingkungan anak-anak muda. Apakah terasa adanya intoleransi di antara anak-anak muda? Oke, kalau di pengalaman saya ya, saya juga sama seperti Habib juga suka bermain sosial media ya, tempat pergaulan yang paling luas saat ini ya. Kalau bicara tentang sebenarnya, kalau bicara tentang di pergaulan anak muda hari-hari ini ya, memang ada, memang bicara tentang orang-orang yang intoleran itu memang ada, dan mungkin memang akhirnya secara grafik itu mengalami kenaikan. Tetapi kalau mau kita bandingkan bicara tentang yang intoleran dengan yang toleransinya tinggi, justru jauh lebih banyak yang toleransinya tinggi. Cuman memang sayangnya yang toleransinya tinggi ini lebih silent, lebih diam. Nah, yang intoleran ini mereka lebih aktif, jadi terkesannya lebih banyak. Makanya sangat terbukti kemarin ketika War Takjil atau Peace Takjil kemarin itu dikumandangkan ya. Saya melihat di sosial media saya, di banyak sosial media yang memposting video saya apalagi, itu semuanya itu responnya begitu indah, responnya begitu baik. Artinya sebenarnya ada banyak orang yang punya toleransi tinggi, tapi sayangnya selama ini mereka diam. Nah, makanya tugas kami yang paling utama ya, kami sebagai pendakwah, kami sebagai tokoh-tokoh agama, kami punya tugas untuk mengarahkan umat kami masing-masing untuk itu tadi, menghargai perbedaan, menghargai betapa pentingnya toleransi. Dan saya sangat mengucap syukur bahwa ya Kik Andy, Bang Andi mengundang kita untuk sama-sama mendukung kita, untuk supaya mari kita terus jadikan negeri kita negeri yang toleransi, supaya negeri ini terus menjadi tempat yang aman, tempat yang damai untuk sama-sama kita tinggali. Nah, kalau dari Habib sendiri melihat bagaimana soal intoleransi atau toleransi di kalangan anak-anak muda? Pertama, intoleransi itu sekecil apapun dia harus tetap dianggap warning oleh kita. Karena itu saya sering ditanyakan, kenapa sampai sekarang terus mendakwakan toleransi? Karena satu aja orang intoleran itu bisa mengancam sendi-sendi kebangsaan dan kebersamaan kita. Kalau ada satu orang aja intoleran, kemudian dia melakukan tindakan kekerasan atas nama agamanya, entah melukai, membunuh, apalagi sampai ngebom, maka sendi-sendi kebangsaan, bahkan sampai di tingkat ekonomi mungkin akan goncang. Karena itulah pentingnya dakwah toleransi. Makanya saya sering bilang bahwa
seharusnya kita harus bekerja lebih keras lagi agar kita berbicara tidak hanya di ruang dengung di mana isinya hanya orang-orang yang sebenarnya toleran. Seringkali acara-acara toleransi di Indonesia itu menghadirkan orang-orang yang sudah toleran. Sehingga kemudian semua saling mengiyakan dan membenarkan saja. Karena itu dan juga problemnya seringkali toleransi hanya jadi basa-basi. Oh, saya kalau ketemu dengan Pendeta Marcel dan Bang Andi tampak toleran sekali, tapi ketika saya sendiri di rumah, di medsos, saya bisa menjadi pribadi yang intoleran karena saya ngerasa kalau di medsos orang nggak ketahuan dengan akun anonim dan lain sebagainya, sehingga angkanya masih tinggi karena kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana karena kumpulan kita adalah orang-orang yang toleran. Karena itu bisa jadi juga ada variabel tadi yang mayoritas toleran itu silent. Kemudian ada juga variabel, ini yang sering saya temui Bang Andi. Anak mudanya sebenarnya toleran-toleran aja. Tapi orang tuanya, sebenarnya anak-anak mudanya itu fine-fine aja. Sehingga mereka sebenarnya punya grup WhatsApp yang gak ada bapak-bapaknya tuh. Untuk ngeluarin bapak-bapak dari grup WhatsApp itu kan gak enak. Pantesan aku gak ada di situ ya. Iya. Jadi kalau Bang Andi ngelihat grup WhatsApp tiba-tiba sepi, itu bukan tiba-tiba sepi. Anda yang gak diajak ke grup WhatsApp baru tuh. Iya, terima kasih. Aku soalnya dari kemarin masih bertanya-tanya. Hari ini mendapatkan jawabannya ya. Jadi itu. Okay. Sebenarnya anak mudanya ingin melawan Bang Andi. Iya. Tapi satu, tidak ada keberanian. Yang kedua, tidak ada kecakapan. Ini yang penting juga Bang Andi. Ngomongin toleransi ini harus cakap loh. Kalau gak cakap, kepleset, akhirnya jadi kontraproduktif bagi dakwah toleransinya atau bahkan dakwah agamanya. Tidak ada keberanian, kemudian banyak faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya ya udahlah kita diem aja. Atau juga karena itu dia tidak ada referensi tentang toleransi. Karena itu saya sering katakan bahwa saya ini bikin acara toleransi itu minimal orang ngelihat, oh ternyata seorang Habib bisa duduk bareng dan ngobrol santai sambil ngopi dengan seorang pendeta. Itu aja dulu. Itu kalau diserap oleh seorang bocah atau anak muda, saya kira itu akan menjadi salah satu memori terindah. Saya masih merasa memori keberagamaan terindah saya adalah keberagamaan di kampung dulu, di mana bercanda tentang perbedaan agama biasa. Kemudian pokoknya perbedaan itu dirayakan, bukan kemudian dinistakan gitu. Karena itu saya ingin di YouTube itu orang ngelihat aja, pendeta bisa duduk bareng dengan Bante, dengan Habib untuk ngobrolin hal-hal yang sensitif, tapi dengan cara yang fun. Itu aja, sekedar menjadi memori bagi saya sudah cukup untuk memastikan ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi pribadi yang toleran karena mereka selalu rindu kepada masa-masa di mana perbedaan itu dirayakan bukan dinistakan. Kemudian panitia pembangunan masjid menelpon saya, Mas Andi, masjid sudah selesai, mohon diresmikan. Kan kaget aku bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya ini Kristen. Oh kami tahu. Emang kenapa? Baik, setelah ini nanti ada teman-teman mahasiswa yang mewakili ya untuk bertanya menggantikan saya. Tapi sebelum sampai ke situ, ada juga sekelompok orang yang mengatakan bahwa kalau kita menolong seseorang, kita tolong orang yang seagama dulu, atau bahkan yang seagama saja. Nah, kalau dalam Kristen bagaimana? Bahwa dalam kekristenan menyatakan bahwa even musuh artinya orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita, kita harus mengasihi mereka, menolong mereka, membantu mereka. Apalagi bicara tentang orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan. Jadi itu tadi, dalam kekristenan sangat jelas kita harus menolong, harus menjadi berkat, harus bisa menabur kebaikan bagi siapapun.
dimanapun ketika kita punya kemampuan untuk itu. Baik, jadi tidak bisa lagi bilang bahwa yang kita harus bantu itu hanya orang yang seiman sama kita atau orang yang agamanya sama. Betul. Kalau Sesama dalam manusia. Islam bagaimana? Suatu hari Nabi Muhammad berhenti dari khutbahnya, turun dari mimbarnya, keluar dari masjidnya, berdiri di depan masjidnya, menundukkan kepala sebagai penghormatan kepada satu orang jenazah yang sedang digotong melewati depan masjidnya Nabi Muhammad. Kemudian sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, sesungguhnya dia seorang Yahudi. Mungkin engkau menghormatinya karena engkau kira itu seorang Muslim yang sedang digotong sebagai jenazah." Kemudian kata Nabi, "Bukankah dia manusia? Dan siapapun yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu sebagai sesama manusia." Jadi kita tidak pilih-pilih, tidak selektif untuk urusan kebaikan. Sebagaimana kalau dalam Islam sifat Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahim itu kebaikan atau kasih Tuhan yang diberikan kepada siapa saja yang menuju kepada Tuhan. Tapi Rahman itu kasih Tuhan yang diberikan kepada siapa saja yang Tuhan ciptakan. Meskipun dia tidak nyembah Tuhan atau menentang Tuhan sekalipun, dia tetap Tuhan beri kasihnya. Makanya saya tidak pernah melihat orang yang mati kelaparan karena rezekinya diboikot oleh Tuhan lantaran dia ateis gitu. Meskipun jodoh di tangan Tuhan, tapi orang ateis tetap nikah kok. Saya gak pernah dengar kabar itu orang ateis gak nemu jodohnya karena jodohnya diboikot sama Tuhan tuh, dihack sama Tuhan tuh, gak ada tuh. Padahal dia gak bertuhan tuh. Jadi ya tahallaku bi ahlakillah, puncak pencapaian sebagai seorang muslim adalah berakhlak atau berperilaku seperti akhlak dan perilakunya Tuhan yang tidak pernah pilih-pilih untuk berbuat baik kepada siapa saja. Dan sering ini menginspirasi sekali ya, ngobrol sama Habib menginspirasi. Saya jadi teringat satu bagian bahwa ketika kita berbuat baik dengan ketulusan, itu urusan kita bukan hanya sama orang yang kita bagikan kebaikan itu, tapi urusannya sama Tuhan. Tadi saya baru baca satu ayat dalam Amsal bilang begini, kalau kita menolong orang, kita berbuat baik kepada orang, kita sementara membuat Tuhan itu berhutang sama kita. Dan Tuhan gak mau berhutang, artinya setiap apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kebaikan yang kita tabur akan berbuah kebaikan yang jauh lebih luar biasa lagi. Teman-teman, saya ini kan Kristen ya. Tapi seumur hidup saya ini saya pernah meresmikan 2 masjid. Dan turut serta menginisiasi pembangunan 2 masjid lainnya. Dan 1 ini sedang dalam proses. Jadi satu hari saya dan teman-teman Kikendi, kami ini datang ke Garut untuk mengangkat kisah tentang seorang guru yang dengan segala keterbatasannya akhirnya berhasil membangun sebuah sekolah. Dan luar biasa. Nah, waktu saya menuju ke sana, ke sekolah itu, saya melihat ada masjid yang dibangun tapi baru separuh. Nah, saya kan penasaran, waktu sampai di sekolah, saya tanya pada guru ini, anak muda. Saya bilang, aku lihat ada masjid di situ tapi belum jadi, itu masjid apa? Dia bilang, oh ini Mas Andi, itu ceritanya menarik. Apa? Jadi ibu-ibu di sana adalah buruh tani, ya, bapak-bapaknya juga banyak buruh tani untuk perkebunan kentang, ya, di Garut agak naik gunung sedikit. Nah, ibu-ibu ini setiap hari Sabtu sebenarnya istirahat, tapi mereka mau bekerja lagi dengan upah 12.500 sehari, dan upah itu seluruhnya diberikan untuk pembangunan masjid. Ini ibu-ibu, jadi gerakan ini gerakan ibu-ibu membangun masjid. Wah, menurut saya keren sekali. Saya bilang, terus itu udah berapa lama? Wah, itu sudah 3 tahun. Wah, kok 3 tahun aja baru segitu? Saya bilang kalau mau selesai ini berapa lama lagi? Ya kurang lebih 2 sampai 2,5 tahun. Saya dalam hati bilang lama sekali orang-orang ini harus menunggu masjid itu. Nah, saya telepon teman-teman saya di Basnas. Saya bilang, kalian harus bantu nih masjid di Garut gini. Oh siap Bang Andi, kami siap. Wah, mereka datang diam-diam, hanya riset berapa biaya yang dibutuhkan dan seterusnya. Selesai itu dibangunlah dengan bantuan Basnas, ya, bahkan dikasih sepasang sapi dan lain-lain. Kemudian panitia pembangunan masjid menelpon saya, Mas Andi, masjid sudah selesai.
mohon diresmikan. Kan kaget aku. Aku bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya ini Kristen. Oh kami tahu. Emang kenapa? Ya orang Kristen masa meresmikan masjid? Nggak ada Pak Andi. Kalau Pak Andi tidak datang, masjid ini tidak diresmikan. Jadi akhirnya saya ke sana bersama Kapolsek atau Kapolres, saya lupa pangkatnya hari itu. Sama ada Pak Kiai satu, kemudian ada dari pemerintah daerah setempat. Kami gunting pita bersama. Saya nggak nyaman. Sampai detik terakhir saya bilang jangan ikutkan saya. Mereka bilang enggak. Pak Andi, Mas Andi harus gunting itu. Guntinglah itu. Itu yang pertama. Nah yang terakhir ini mudah-mudahan mohon doanya. Ada ketua MUI, kiai-kiai, ketua panitia. Karena saya sekarang tinggal di Purwokerto, di Banyumas, di sebuah desa. Di desa saya ini juga saya dipanggil Gus Andi, hati-hati. Ya, kenapa begitu? Karena saya dekat sekali sama kiai-kiai di pondok pesantren ini. Saya kalau tiap kali ada santri-santri baru, saya tausiah. Saya pidato tentang kebaikan, kemanusiaan, berbagi, dan kami bikin bengkel motor di situ untuk santri. Kami punya restoran 2, kami punya barbershop, kami punya minimarket di situ besar, walaupun namanya minimarket, dan macam-macam kegiatan usaha. Saya masuk situ, bantu situ, dan saya dipanggil Gus Andi. Nah, yang terakhir ini ada satu masjid besar sekali di tengah kota Purwokerto, namanya 1000 Bulan. Di bawah menara Teratai itu ada masjid yang belum selesai. Nah, kiai-kiai itu datang, kita ketemu ngobrol. Tapi saya harus pastikan dulu. Saya bilang, Pak Kiai, mohon izin, panjenengan tahu saya Kristen nggih? Loh, ya tahu Pak Andi, Kristen. Oke, itu clear dulu. Nah, setelah itu baru saya bilang, oke, nah, sekarang mudah-mudahan ini dalam waktu dekat akan dibantu oleh PUPR. Jadi mohon doanya kalau masjid ini jadi, ini masjid terbesar di Purwokerto dan paling megah, dan ini akan menjadi tujuan wisata religi di Banyumas. Ya. Izinkan saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Andi bersama partnernya. Karena gini, toleransi itu yang paling rendah adalah saling menjaga. Saya tidak mau ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Kemudian versi yang lebih tinggi adalah saling memahami satu sama lain. Dan yang tertinggi, puncak dari toleransi itu adalah saling berkolaborasi dalam kebaikan. Jadi bukan hanya saling menjaga dan saling memahami, tapi juga saling bersama untuk apa-apa yang dianggap kebaikan bersama oleh kita. Saya juga melakukan apa yang dilakukan Bang Andi. Bangun gereja, coba ceritakan. Enggak, saya tidak sampai sejauh itu. Saya tidak sejauh itu. Tapi misalnya ada seorang anak SMA yang dia seorang Katolik di daerah Indonesia Timur, ingin menjadi dokter. Kemudian dia DM saya. Dan kebetulan dia yang kemudian menginisiasi saya untuk bikin yayasan yang concern di berbagai bidang, salah satunya memberikan beasiswa. Dia bilang saya ingin jadi dokter. Kata saya syaratnya adalah saya kasih beasiswa kamu asalkan kamu tidak pindah dari Indonesia Timur. Tapi kamu mengabdi di Indonesia Timur, memberikan pelayanan untuk orang-orang yang membutuhkan kamu sebagai seorang dokter di Indonesia Timur. Dan dia bilang iya. Dan akhirnya saya berikan beasiswa bagi dia dari uang pribadi saya yang saya masukkan ke yayasan. Walaupun dia seorang Katolik, tapi kata saya silakan jadi dokter yang baik, layani siapa saja yang membutuhkan pelayananmu tanpa membedakan suku, agama dan lain sebagainya. Dan bersyukur akhirnya dia sekarang menjadi seorang dokter. Tanpa harus pindah agama ya. Ada juga teman yang mempertanyakan, kok saya lebih banyak membantu teman-teman Muslim ketimbang yang Kristen? Saya bilang karena memang mayoritas kita bicara tentang kemanusiaan. Kalau kemanusiaan saya nggak akan bicara tentang agama lagi. Istri saya juga suka tanyain bagaimana kita apa harus berimbang. Saya bilang enggak. Pokoknya di depan mata kita siapa yang hati kita terpanggil untuk bantu. Masalah agama itu sudah selesai. Jadi jangan lagi bicara agama di sini. Kalau menurut saya ini maaf mungkin salah. Tapi kita bicara tentang kemanusiaan. Jadi buat saya agamanya apa, tapi ketika dia membutuhkan bantuan, pasti saya bantu. Itu intinya ya. Ini menjelang pilkada nih Pak Pendeta dan Habib. Muncul kekhawatiran penggunaan agama itu sebagai isu untuk memenangkan kontestasi.
Masyarakat tuh khawatir isu agama ini tuh akan memicu konflik di antara masyarakat. Sekarang waktunya ada teman kita yang menggantikan posisi saya di sini Oke. dan bertanya kepada Pak Pendeta dan pada Habib ya. Oke. Saya panggil dulu namanya Yosafat. Mana Yosafat? Iya. Baik. Yosafat silakan menggantikan saya. Ini Yosafat nama panjangnya Yosafat Noya. Oke. Iya. Karena dia menggantikan saya sekarang. Oke, Yosafat silakan. Ini menjelang pilkada nih Pak Pendeta dan Habib. Muncul kekhawatiran penggunaan agama itu sebagai isu untuk memenangkan kontestasi. Masyarakat tuh khawatir isu agama ini tuh akan memicu konflik di antara masyarakat. Jadi menurut Habib dan juga Pendeta, gimana sih soal penggunaan agama sebagai komoditas politik? Mohon dijawab. Apakah agama tidak boleh ikut-ikutan dalam politik? Tentu naif sekali kalau tidak ikutan. Agama itu jangankan politik, yang tentang hajat hidup orang banyak. Kalau dalam Islam, Anda buang air kecil aja, itu ada adabnya, ada aturannya, ada yang disumbangsihkan oleh agama untuk mengurus itu. Apalagi untuk urusan hajat hidup orang banyak, yaitu politik. Namun politik dalam Islam itu adalah politik kebangsaan, dia bukan politik elektoral. Sehingga agama seharusnya dijadikan variabel untuk mengecek apakah seseorang itu value-nya atau nilainya tepat, bukan identitasnya yang tepat. Jadi misalnya sebagai seorang muslim, siapa yang harus dipilih? Orang yang secara politik kebangsaan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan kepemimpinan Nabi Muhammad, sesuai dengan nilai-nilai Islam. 4 hal. Dia harus siddiq, jujur, kemudian tabligh, dia cakap dalam memberikan penyampaian. Yang ketiga tabligh, kemudian amanah, dia berintegritas dalam menjaga amanah, dan yang terakhir fatona. Fatona artinya dia memiliki kompetensi, kecerdasan untuk mengelola tata kelola pemerintahan. Jadi bukan agama sebagai identitas, tapi agama sebagai nilai, sehingga kemudian yang lahir bukan hanya orang yang agamanya A, B atau C, tapi orang yang betul-betul memegang teguh agamanya. Sehingga siapa yang berpegang teguh kepada agamanya, pasti dia akan baik kepada sesamanya gitu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Habib. Oke, selanjutnya izin untuk Pak Pendeta. Ketika bicara tentang memilih pemimpin, yang harus kita lihat tadi nilai yang dia pegang. Karena apapun agamanya, ketika mohon maaf nilai akhlaknya itu hancur, maka itu akan mempengaruhi cara kepemimpinannya, dan akhirnya apa? Bisa berdampak kepada kita yang dipimpin. Makanya tadi nilai yang dia pegang itu haruslah yang baik. Kemudian bukan hanya bicara tentang nilai yang dia pegang, juga bicara tentang kemampuannya dalam memimpin. Karena sekalipun misalnya saya melihat ada orang yang mungkin seagama dengan saya, tapi dia tidak punya kemampuan dalam memimpin, nah itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena jika sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tinggal tunggu waktunya untuk hancur. Betul begitu, Bib? Betul. Oh, betul sekali ya. Mantap, saya kutip dari Habib juga itu. Nah, jadi betapa pentingnya untuk kita melihat kemampuannya. Kemudian kita yang mungkin di bawah yang berbeda pilihan, sekali lagi sadarilah bahwa perbedaan adalah hal yang indah. Jangan sampai kita yang satu keluarga karena berbeda pilihan akhirnya saling menyerang satu sama lain, saling merusak satu sama lain. Sekali lagi, ujung-ujungnya kitalah yang rugi. Ibarat kita di rumah, kita berbeda pilihan, kita merusak rumah kita, maka kitalah yang rugi. Jadi pastikan kita pilih pemimpin berdasarkan nilainya, kemudian berdasarkan kemampuannya, dan apapun pilihan kita tetap satu keluarga, kita satu bangsa. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Pendeta. Kita berikan aplaus untuk Yosafat. Yosafat. Ini buku sebagai ganjaran atas kebaikanmu. Good habits, bad habits,
cara membentuk kebiasaan baik untuk menghasilkan perubahan positif. Ya, terima kasih. Baik, di ujung acara kita ada baiknya ada closing statement. Jadi kata penutup untuk disampaikan apa yang kita bicarakan ini kan banyak sekali tadi. Tapi apa poin yang Pendeta Marcel mau sampaikan kepada teman-teman mahasiswa di PPI Curug ini sebagai kesimpulan dari apa yang ingin disampaikan sejak awal tadi? Terima kasih, saya sangat senang boleh dikasih kesempatan. Memang kalau bicara tentang PPI itu saya banget. Kenapa? Karena saya banget. Kenapa? Karena PPI itu sebenarnya pendeta-pendeta Indonesia sebenarnya. Iya. Nggak bisa dipungkiri bahwa kita lahir di Indonesia dengan segala keberagaman. Kita sebagai generasi muda, mari kita jangan diam saja. Mari kita rubah masa depan kita, artinya bicara tentang kita yang sudah dikasih kesempatan di usia muda. Mari kita sama-sama membangun bangsa ini. Mari sama-sama kita membangun negeri kita supaya menjadi negeri yang penuh dengan toleransi. Supaya negeri kita menjadi negeri yang damai, negeri yang indah, negeri yang nyaman untuk sama-sama kita tinggali. Dan juga keturunan kita supaya Indonesia menjadi negara yang luar biasa. Dan semuanya tentunya akan mendapatkan hasil yang baik, kita bisa nikmati secara bersama-sama. Baik, terima kasih Pendeta Marcel dan Habib Jafar. Oke. Apa? PPI, Saya cuman ngomong di sini. Ini saya gak pernah ceritakan sebelumnya di mana-mana. Sebenarnya nama panjang saya itu Habib PPI Jafar. Saking PPI-nya saya itu, sebenarnya PPI itu nama tengah saya itu loh. Karena PPI itu kan bukankah artinya pendakwah-pendakwah Islam ya? Oke, toleransi itu utamanya juga soal imajinasi. Maka saya ingin mengajak kita berimajinasi tentang sesuatu yang dekat dengan kita semua di sini. Perbedaan itu akan menjadi tampak kontras kalau wawasan, keimanan, kebangsaan, dan kemanusiaan kita masih rendah. Maka belajarlah seperti pesawat, di mana semakin ia terbang tinggi, semakin perbedaan bangunan yang ada di bawahnya itu tampak tidak lagi kontras. Maka jika kamu belum toleran, berarti terbangmu kurang tinggi. Maka terbanglah. Ambillah wawasan-wawasan dalam kebangsaan, keberagamaan, dan kemanusiaan. Karena semakin kamu berwawasan, maka seperti pesawat yang semakin terbang tinggi, sehingga perbedaan-perbedaan yang tadinya mencolok dari tekstur bangunannya, arsitekturnya, kemudian warna, catnya, semua semakin tidak tampak, tidak penting, dan yang terpenting adalah kebersamaan. Semakin pesawat terbang itu tinggi, semakin terlihat bahwa semuanya hanya satu. Dan kita adalah satu. Ada yang karena agamanya, ada yang karena bangsanya, ada yang juga karena sesama manusia. Dan kalau bukan karena ketiganya, kita adalah satu sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang Tuhan begitu mencintai kita. Iya. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk keduanya, ya, Pendeta Marcel maupun Habib. Dan bagi Anda tadi yang tidak menyaksikan acara ini dari awal, Anda bisa menyaksikannya di tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tergerak hatinya untuk membantu sesama dan Anda sedang mencari-cari kepada siapa Anda akan memberikan kebaikan itu, ada penggalangan dana di benihbaik.com untuk teman-teman di Dusun Moti, Bima di Nusa Tenggara Barat yang ingin memiliki masjid pertama di dusun mereka. Dusun itu sudah ditempati warga selama 20 tahun, namun selama ini mereka tidak memiliki masjid sebagai tempat ibadah.
Sehingga mereka kerap beribadah di masjid pusat di kecamatan yang letaknya sangat jauh. Karena itu mayoritas warga di sana berharap ada dukungan dari teman-teman, dari siapapun yang tergerak hatinya untuk membantu pembangunan masjid di desa atau Dusun Moti, Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau Anda tergerak hatinya ingin membantu, caranya mudah, klik benihbaik.com. Di situ ada campaign atau penggalangan dana bertajuk Wujudkan Impian Warga Dusun Moti Punya Masjid Pertama. Akhirnya sampai jumpa untuk kita semua. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.